Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Gemim Karisma Buha yang ada dari kolom 1 hingga kolom 17. Baiklah, di malam hari ini kita akan mulaikan persekutuan ibadah kolom kita. Oleh karena itu, marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musik berkah, angkatlah puji-pujian. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon ya Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sebagai manusia, dengan kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan, kami seringkali lalai, kami seringkali mengabaikan akan setiap tanggung jawab kami, bahkan ajaran dan perintah-Mu yang seringkali kami lupakan untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Ya Bapa di surga, dalam setiap tutur kata tingkah laku kami seringkali melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, di saat ini ya Tuhan, dari hati pribadi kami datang memohon pengampunan yang berasal daripada-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan, agar kiranya juga kami dimampukan selalu untuk hidup berkenan kepada-Mu lewat ketaatan kesetiaan kami kepada-Mu. Ya Bapa di surga, baharuilah kehidupan kami. Inilah doa kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9,
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Di saat ini ya Tuhan, kami rindu lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Diberkatilah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, agar kiranya firman-Mu benar-benar kami pahami dan bertumbuh berbuah dalam perjalanan kehidupan kami, agar kami mampu mempraktekannya dan melakukannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di malam hari ini dalam kitab Ester pasal yang ke-6, ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Dalam kitab Ester pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah dalam persekutuan ibadah kolom, kita membacanya bersama-sama. Dengan perikop Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakannya di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang beri mahkota kerajaan di kepalanya, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan,
lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dan dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mau meliharanya dan mau melakukannya. Amin. Kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat nomor 49, firman Allah jayalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita kembali lagi dalam persekutuan ibadah kolom di malam hari ini. Kita yakin percaya penyertaan Tuhan benar-benar kita rasakan, walaupun memang masih di rumah kita masing-masing, tidak bertatapan muka bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di Jemaat Kemim Karisma Buha. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, tangan Tuhan tidak kelihatan. Hidup kita mungkin dapat diibaratkan sebagai tenunan yang terjalin dari benang-benang suram dan juga benang-benang cerah, saling merajut membentuk suatu gambaran kehidupan, dan seringkali kita tidak dapat melihat keindahan rajutan ini secara utuh, dan seringkali kita juga tidak dapat menyadari bahwa di tangan sang perancang benang-benang suram adalah sama pentingnya dengan benang-benang yang cerah untuk menghasilkan tenunan yang indah. Kitab Ester yang kita baca di hari ini akan membantu kita memahami karya dan rencana Tuhan yang indah dalam peristiwa yang kita alami. Rentetan peristiwa kitab Ester ini tidaklah terjadi secara kebetulan. Ada tangan sang perancang yang merajut dengan satu tujuan yang pasti di balik semuanya itu. Dan dalam pasal 6, sang perancang mulai merajutkan benang-benang cerah dan membuat suatu titik balik dari kekalahan
menuju kemenangan, menuju kehormatan yang ditandai dengan ketiga hal berikut, yaitu dari pembacaan yang sudah kita baca, kita melihat bersama Tuhan menggelisahkan hati raja, Tuhan merendahkan Haman orang Amalek dan meninggikan Mordekai. Tuhan membuat hati Haman beserta keluarga dan sahabatnya diliputi dengan rasa kegentaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini pasti semua orang menginginkan akan sebuah penghargaan. Semua menginginkan dihargai, semua menginginkan untuk dipuji oleh begitu banyak orang. Dan juga semua orang ingin sekali untuk selalu hidup ditinggikan oleh orang-orang di sekitar. Nah, ada orang di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang tentu mau suka diremehkan, mau suka direndahkan, dan juga dihina dan lain sebagainya. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh, dan alangkah bahagianya ketika penghargaan itu diperoleh dengan cara yang baik. Contohnya ketika orang ada dalam tanggung jawab studi atau dalam tanggung jawab kerja, tentunya orang menginginkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kita tekun bekerja, kita tekun belajar, kita rajin membuat PR dan sebagainya. Untuk semuanya itu kita memperoleh hasil yang baik. Ketika kita dapat memperoleh hasil yang baik, pasti dari hati bersama juga dari keluarga akan merasakan kebanggaan. Kita akan disanjung apa yang kita dapat, yang kita peroleh dengan hasil yang terbaik. Sedangkan ketika kita melakukan semua untuk kita memperoleh penghargaan dengan hal-hal yang tidak baik, pasti semuanya itu akan mendatangkan kekecewaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita belajar dari bagian Alkitab ini, firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa untuk mendapatkan kemenangan atau penghargaan dalam kehidupan ini, lakukanlah ketulusan. Oleh sebab itu dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, penting sekali untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, baik dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Lakukan semuanya itu dalam ketulusan hati. Orang yang melakukan dengan kuasa dan keserakahan tidak akan pernah mengalahkan orang yang bekerja dengan ketulusan dalam perjalanan hidup mereka. Dapat kita belajar bagian Alkitab ini, yaitu penghargaan atau kehormatan didapatkan karena diawali semuanya dengan ketulusan. Inilah yang didapatkan oleh Mordekai, yaitu karena ketulusannya ia mendapatkan penghormatan raja, ia mendapatkan jubah kebesaran, dia memperoleh fasilitas dalam pelayanannya, bahkan juga lebih daripada itu, dia mendapatkan nama besar, dia diarak di kota dan orang berteriak serta begitu banyak orang yang selalu berseru-seru di hadapannya. Inilah yang dilakukan oleh raja kepada orang yang dihormatinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang untuk melakukan sebuah ketulusan tidaklah mudah. Sekali lagi, melakukan pekerjaan dalam ketulusan tidak mudah karena taruhannya adalah kerendahan hati dan juga keikhlasan. Begitu juga untuk melakukan penghormatan seperti menghormati orang lain, kadang tidak mudah untuk dilakukan. Orang lebih suka mencari kelemahan, orang lebih suka menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain daripada mereka harus berbicara tentang kelebihan-kelebihannya. Dan perilaku seperti ini terlihat di sekitar kita. Bahkan pula dalam kehidupan keluarga, ada perilaku yang dilakukan tidak tulus dan kurang menghargai satu sama lain, baik istri, suami, orang tua, anak-anak, dan juga kakak beradik yang ada.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari walaupun di masa-masa sulit seperti ini, dengan kesetiaan dan ketulusan, mari kita tetap melaksanakan panggilan iman kita untuk selalu bersekutu, untuk selalu bersaksi dan melayani. Ingatlah dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, marilah kita juga mengingat orang-orang yang telah melakukan kebaikan di antara kita, dan catatlah mereka dalam hati sanubari kita. Kalau kita mau melakukan kebaikan, lakukanlah itu dengan ketulusan. Kalau kita ingin dihargai, kalau kita ingin mendapatkan penghargaan, atau termaksud kita ingin mengubah keadaan kita, janganlah lakukan itu dengan motivasi iri hati, apalagi ingin membalas dendam, atau dengan motivasi menjatuhkan orang lain. Oleh karena itu sekali lagi, lakukanlah itu dengan motivasi ketulusan. Allah menghendaki umatnya untuk mampu meneladani karakter Kristus yang mengorbankan dirinya dengan ketulusan, setia dan taat kepada Bapa. Keputusan hidup umat yang percaya hendaklah selalu tercermin dan dinyatakan dalam segenap hidup kita. Siapa yang melakukan pekerjaan dalam ketulusannya dan dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah, kepada kita semua akan dikaruniakan mahkota kehidupan, karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai, memberkati kita semua dari sekarang ini, besok, dan selalu terus dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Marilah kita memberikan persembahan kita ke meja persembahan dalam Lukas 20 ayat yang ke-25. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mari Bapak Ibu Saudara sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian dalam NNBT nomor 20, Kami Bersyukur Padamu. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji namamu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umatmu Kau selamatkan, kami umatmu Engkau berikan, karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa teramat baik dalam kehidupan kami, terima kasih ya Bapa di surga untuk persekutuan kami di malam hari ini, di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha, dari kolom 1 hingga kolom 17, dalam persekutuan kami bersama di tengah ibadah kolom di malam ini. Terima kasih ya Bapa di surga, ketika kami boleh dikuatkan lagi dengan kebenaran firman-Mu yang akan tetap senantiasa
kami lakukan dalam kehidupan kami untuk selalu bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya apa yang boleh kami beri itu semuanya boleh diberkati, dikuduskanlah oleh Tuhan untuk kami boleh pakai dalam setiap tanggung jawab pelayanan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur selalu kepadamu dalam pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan yang selalu memberkati kami sekalian, seisi keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak yang selalu ada dalam bimbingan kasih setiamu. Tuhan kiranya akan selalu memberkati kami sekalian ya Tuhan, seluruh anggota jemaat yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha. Diberkatilah kami ya Tuhan, setiap kerinduan, setiap harapan kami dalam perjalanan kehidupan keluarga kami, kiranya selalu ada dalam penyertaan-Mu. Dalam setiap tugas kerja kami, kiranya selalu ada dalam bimbingan-Mu Tuhan. Hikmat-Mu mampukan menguatkan kami menjalani setiap aktivitas, kerja dan usaha kami. Dan kami yakin percaya berkat-Mu akan selalu tercurah dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan jugalah yang selalu memberkati kehidupan kami. Kami juga tetap senantiasa memohon kepadamu untuk kami selalu ada dalam topangan doa bersama bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pemulihan dan pergumulan. Kami mendoakan Ibu Adelheid Bentian, Ibu Syamas Yahneta Musa, Bapak Stanley Kindangin, Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ramnus Yakobs, dan juga Bapak Daud Iring. Tuhan yang akan selalu memberikan pemulihan kepada saudara-saudara kami, dan kiranya juga mereka akan selalu berpengharapan kepada Tuhan, meyakini Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri, karena mereka selalu berkeyakinan setiap kerinduan harapan mereka untuk menikmati berkat kesembuhan yang sungguh sempurna yang berasal daripada-Mu. Kami juga tetap senantiasa menopang dalam doa bagi kehidupan keluarga Ra'us Sumondak yang ada dalam duka cita sepeninggal Papa Opa yang mereka kasihi. Hiburkanlah keluarga ini ya Tuhan lewat ketabahan, kesabaran yang Tuhan berikan, dan kiranya mereka akan selalu meyakini di balik duka cita yang mereka alami, Tuhan akan mengganti semuanya itu dengan sukacita yang baru bagi kehidupan keluarga besar Ra'us Sumondak. Terima kasih juga ya Tuhan lewat berkat-berkat yang selalu tercurah bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Bahkan ketika juga keluarga-keluarga yang boleh menikmati atas ketambahan usia, Tuhan yang akan memberkati saudara-saudara kami lewat ketambahan usia pribadi, bahkan juga dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan memberkati Bapak Aldi Pangumpia, Gabriel Montolalu, Ibu Grace Prok, Bapak Rudolf Tantontos, Ibu Sofli Rompas, Bapak Hendrik Turang, Bapak Beni Raingtung, Bapak Andreas Rumambi, dan Tuhan juga lah kiranya memberkati kehidupan keluarga yang boleh menikmati umur panjang atas perjalanan rumah tangga, baik kehidupan keluarga Ratu Sampelan, keluarga Abbas Ismail, keluarga Tulango Kumaat, dan juga keluarga Pangemanan Kalangi. Saudara-saudara kami bersama dengan keluarga mereka masing-masing boleh menikmati berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang akan memberkati akan setiap harapan dari kehidupan keluarga yang boleh menikmati sukacita di sepanjang tanggal 27 hingga 29 April di tahun 2020. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, kami juga tetap senantiasa mendoakan gereja-Mu, Jemaat Gemim Karisma Buha. Tuhan yang akan selalu memberkati badan pekerja majelis jemaat, Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang, bersama dengan seluruh anggota badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus yang ada, para syamas, penatua, para pendeta yang ada, komisi kerja, komisi BIPRA, BPPJ, pengurus kelompok fungsional lansia, Panji Yosua, pegawai gereja Kostor, penasihat jemaat, bahkan seluruh UPK BIPRA yang ada dari kolom 1 hingga kolom 17, tim doa,
bahkan ya Bapa di surga bersama dengan tim multimedia Jemaat Gemim Karisma Buha, Tuhan yang akan memberkati kami sekalian dalam setiap tanggung jawab pelayanan ini, agar kiranya selalu diberikan hati sebagai seorang hamba untuk tetap setia dan sedia melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Dan kami juga tetap senantiasa ya Tuhan mendoakan para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan yang ada di negara Indonesia. Ketika kami boleh ada di Provinsi Sulawesi Utara, Tuhan yang akan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Pulihkanlah ya Tuhan bangsa kami, pulihkanlah dunia ini dari virus corona, ubahkanlah kecemasan kami, ubahkanlah ketakutan kami menjadi pengharapan dan kepastian, dan mampukanlah kami sekalian warga Jemaat Gemim Karisma Buha, mampukanlah pemerintah dalam upaya kami mengatasi berbagai kesulitan ekonomi dan juga sosial. Dan kami juga tetap senantiasa bersatu hati di dalam doa ya Tuhan, agar kiranya selalu memohon perlindungan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan meminta pengasihan Tuhan, memohon pemulihan bagi penyebaran virus corona, bahkan juga dalam pemulihan kesulitan ekonomi yang terjalin di saat ini. Kami yakin percaya ketika kami yang selalu berserah sepenuhnya kepada-Mu, maka Tuhan juga yang akan selalu mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan Tuhan juga akan memberikan yang terbaik dalam waktu, dalam prosesnya Tuhan. Kami yakin percaya itu semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, memberkati pelayanan kami di malam hari ini. Kiranya semuanya itu layak di hadapan-Mu. Ketika sebentar pula kami akan ada dalam peristirahatan di sepanjang malam ini, Tuhan yang akan menjaga, melindungi kami, dan kiranya di hari esok Tuhan juga yang akan masih menganugerahkan kehidupan bagi kami sekalian. Inilah ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita sekalian berdiri, mari kita angkat pujian dalam NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.